geng, selamat datang kembali di YouTube channel Gue Sehat. Penyakit kardiovaskular atau penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah paling sering menimpa orang-orang di usia produktif loh. Artinya, walaupun kamu masih muda, tapi kalau pola hidup kamu gak sehat, kamu tetap berisiko. Yuk kita ulik lebih dalam tentang mitos dan fakta penyakit jantung, ngobrol bareng expert. Kali ini sudah hadir. Hai, saya Dr. Vito Damai, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Siloam Hospital, Karawaci, dan juga Siloam Semanggi. Oh iya, sebelum dengar penjelasan dokter, jangan lupa ya, subscribe dan nyalain loncengnya ya. Yuk kita dengar sekarang. Dok, mau tanya nih, katanya tangan sering berkeringat adalah tanda penyakit jantung. Itu mitos atau fakta sih dok? Ini bisa fakta. Salah satu hal yang ditemukan ketika orang punya lemah jantung adalah tangan yang sering berkeringat. Tapi tentu saja ada gejala lainnya. Tidak semua orang yang punya keluhan tangan berkeringat pasti punya penyakit jantung. Karena ada juga orang yang nervous, orang yang punya rasa gelisah juga tangan berkeringat. Tentu saja ada keluhan-keluhan lain yang bisa mengarahkan kita ke diagnosis penyakit jantung sebelum memastikan bahwa orang yang berkeringat saja ternyata punya penyakit jantung. Oke. Lalu apa benar dok kalau orang kurus itu lebih tidak berisiko penyakit jantung? Ya, itu bisa iya bisa enggak, tapi saya bilang itu ya. Tentu yang kurus lebih aman dengan catatan, satu, dia tidak merokok. Pasien saya yang saya pasang ring, dia kurus, dia fit, dia makan vegetarian, tapi dia merokok. Pasang ring juga. Waduh. Ya, untung sempat keburu ke rumah sakit pasang ring, kalau enggak gimana ya. Jadi orang yang kurus tentu lebih tidak berisiko dibanding orang yang gemuk. Orang yang gemuk lebih banyak teman-temannya biasanya. Ada hipertensinya, ada kolesterolnya, ada diabetesnya. Ya, jadi orang yang gemuk lebih berisiko. Hanya orang yang kurus belum tentu bebas dari kolesterol. Ada juga orang yang punya kolesterol karena bawaan. Jadi karena dia nggak pernah periksa, dia nggak tahu. Padahal sebenarnya kolesterolnya muncul terus. Walaupun dia makan biasa-biasa aja. Ya, itu maksudnya nggak nakal-nakal amat makannya. Ternyata kolesterol tinggi. Karena tubuhnya memang memproduksi kolesterol lebih banyak daripada orang yang lain. Sehingga kolesterol tinggi terus. Akhirnya dia punya penyempitan dan berujung pada serangan jantung juga. Makanya saya bilang penting bahwa kita menjaga pola hidup sehat dengan cara makan yang teratur, olahraga juga rutin, bukan sekali-sekali. Yang ketiga adalah medical check-up. Itu bisa menurunkan risiko penyakit jantung sampai 80%. Kuncinya sebenarnya itu ya? Benar, kuncinya sebenarnya itu. Dan ini masih terkait dari coronavirus yang masih banyak diperbincangkan. Ternyata sebagian besar kasus yang meninggal pada infeksi coronavirus itu ternyata punya penyakit jantung sebelumnya. Jadi bukan cuma coronavirusnya sendiri, dan usianya memang di atas 60-an tahun. Itu berarti bahwa yang mempengaruhi terjadi kasus meninggalnya pada kasus infeksi virus ini juga adalah penyakit jantung. Terus ada juga nih dok yang bilang, pria lebih berisiko terkena penyakit jantung dibanding wanita. Itu benar apa nggak dok? Iya, ini benar pada usia tertentu ya. Artinya pada perempuan yang sudah mengalami menopause, maka risikonya untuk mengalami penyakit jantung itu sama dengan pria. Oh, oke. Karena dia kehilangan hormon estrogen yang membantu melindungi dari terjadinya penyempitan di pembuluh darah koroner. Nah, jadi pada taraf tertentu ya benar. Di kondisi tertentu benar, ada Ya, juga yang salah. ya. Terus ada yang bilang, makanan rendah lemak bisa mencegah gangguan jantung. Itu mitos atau fakta dok? Makanan berlemak tidak mencegah gangguan jantung, yang jelas. Oke. Itu faktanya ya. Yang mencegah gangguan jantung adalah lemak yang baik yang diperoleh dari makanan laut, yaitu ikan laut dalam. Itu boleh yang kita sebut lemak baik. Nah, itu bisa membantu mencegah penyakit jantung. Namun tidak semua makanan berlemak yang kita makan dari daging atau sop yang bersantan itu isinya adalah makanan yang mencegah penyakit jantung pastinya. Terus ada yang bilang, kalau sudah punya keturunan penyakit jantung, pasti akan kena penyakit jantung. Itu benar apa nggak dok? Enggak, itu salah ya. Jadi orang yang punya keturunan penyakit jantung belum tentu punya penyakit jantung juga. Nah, justru kalau dia bisa mencegahnya dengan cara mengendalikan faktor risikonya, maka harusnya dia tidak akan terkena penyakit jantung. Banyak pasien saya yang sudah punya keturunan penyakit jantung, lalu saya periksakan kolesterol, LDL, saya periksakan gula darah tingginya kita kendalikan dengan obat, lalu orang tersebut saya larang merokok. Dan setelah kontrol berikutnya dia sehat-sehat aja tuh. Malah bisa olahraga, maraton, baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan tidak terkena penyakit jantung hingga saat ini. Lalu bagaimana sih dok membedakan GERD dan penyakit jantung? Keluhan GERD seringkali disalahartikan dengan penyakit jantung atau bahkan sebaliknya, karena GERD ini mirip sekali dengan orang yang punya serangan jantung. Ketika orang serangan jantung di bagian bawah dari jantung, maka keluhannya mirip GERD, yaitu keluhannya sakit ulu hati dengan rasa dadanya terasa sesak, sehingga itu seringkali orang mikir bahwa dia adalah sakit lambung, ternyata dia serangan jantung.
Nah, sebaliknya ada juga orang yang khawatir sekali bahwa dia terkena serangan jantung padahal sebenarnya GERD. Yang bisa membuktikan ini adalah dengan cara wawancara medis. Dokter akan bertanya mengenai keluhannya persisnya bagaimana, ditunjang dengan pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan, lalu yang ditunjang lagi dengan pemeriksaan penunjang. Apa aja itu pemeriksaan penunjangnya adalah pemeriksaan EKG atau rekam listrik jantung. Bila orangnya stabil bisa juga dilakukan treadmill dan banyak lagi yang lainnya, bisa dilakukan CT scan atau ekokardiografi untuk menilai fungsi jantung. Jadi menurut klinis orang tersebut, sehingga ketika seseorang datang ke dokter maka itu ada pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk membedakan apakah ini GERD atau serangan jantung selain daripada pemeriksaan klinis atau jawaban-jawaban pasien saja. Jadi jangan salah ya, geng. Oke, terus selanjutnya nih dok, benar nggak sih stres itu buruk untuk jantung? Iya, stres itu buruk untuk jantung, tentu. Apalagi kalau orang yang keluhannya sakit lambung terus dia mengaku punya penyakit jantung. Ya. Seringkali pasien saya malah saya tenangkan dengan cara apa? Saya bilang, kalau memang mau dibuktikan ini Anda sakit ulu hati, apa ini memang sakit ulu hatinya karena GERD, atau emang punya penyakit jantungnya, kita periksa aja. Ya, jadi gampang sekali bisa diperiksa sebenarnya. Nah, itu akan mengurangi stres pasien tersebut. Kadang-kadang mereka datang ke dokter jantung udah menganggap bahwa dia punya sakit jantung. Dia sendiri berpikiran demikian. Berasumsi ya dok? Iya, padahal sebenarnya kan belum tentu. Kalau pemeriksaan, kadang-kadang orang itu mikir bahwa, aduh takut ketahuan sakitnya apa. Padahal mungkin saja malah dengan pemeriksaan memastikan kondisinya gimana, malah membuat dia lebih tenang sebenarnya. Katanya kalau sudah makan obat penurun kolesterol, aman makan apa aja dan bebas dari penyakit jantung atau serangan jantung. Bener nggak sih dok? Kalau makan obat kolesterol, tentu saja belum tentu pasti dia aman. Lah, karena kalau makan obat kolesterol tapi dia merokok terus gimana? Ya? Sama aja sebenarnya. Ya, jadi tentu saja harus dibarengi dengan juga mengendalikan faktor risiko yang lain. Faktor risikonya kan udah ada ya di video Gue Sehat yang lain, coba diklik ya. Itu faktor risikonya adalah merokok, orang diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, kegemukan. Jadi itu dia harus dikendalikan semua. Obat kolesterol memang benar menurunkan risiko penyakit jantung, juga dengan dibarengi dengan mengendalikan faktor risiko yang lain. Oke, jadi jangan cuma mengandalkan obatnya. Ya benar, apalagi kalau minum obat kolesterol dan tidak periksa ya, karena dia cuman mengandalkan, udahlah nggak usah periksa, yang penting habis makan berlemak, minum aja obat kolesterol punya orang gitu ya. Bisa aja kan, ada pasienku yang begitu juga. Nah, ini sekalian tadi menambahkan keterangan mengenai orang yang stres. Kadang-kadang orang stres itu kita nggak bisa mencegah. Kalau kita stres, itu adalah reaksi yang normal ketika kita sedang menghadapi sesuatu. Namanya kita kerja, ya pasti stres juga. Nggak bisa kita benar-benar hilang dari stres. Malah, stres ini mungkin salah satu yang bisa memicu untuk hal yang baik kalau kita salurkan dengan benar. Karena stres itu salah satunya disebabkan karena kita ingin mempersembahkan yang baik. Karena itu stres itu agak muncul. Hormon itu adalah hormon yang wajar muncul. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menanggulangi stres. Bagaimana kita mengatasi stres. Bagaimana kita memanage stres. Orang yang melampiaskan stresnya dengan cara merokok, itu tentu saja memperburuk organ jantung. Orang yang stres terus-menerus sampai akhirnya dia kepikiran dan tidak melakukan action apa-apa, itu tentu memperburuk kinerja jantung. Orang yang mengendalikan stres dengan cara dia makan makanan yang manis-manis terus, tentu malah bisa membuat orang jadi obesitas, itu juga memperburuk kinerja jantung juga. Jadi bagaimana kita menanggulangi stres itu yang penting. Oke, jadi jangan dibiarkan stres menguasai kita. Bener, kita menguasai stres. Gimana geng? Udah jelas nggak mana yang mitos, mana yang fakta? Kalau masih punya pertanyaan lain, kamu bisa tinggalin pertanyaanmu di kolom komentar. Setelah itu, share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa!